Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pada pertemuan kelima mata kuliah biostatistik saya akan mengajarkan tentang pengenalan SPSS. SPSS itu adalah sebuah software yang dipakai untuk teman-teman pada saat melakukan analisis data pada saat membuat skripsi. Nah, di sini SPSS mempunyai banyak jendela, diantaranya ada jendela data editor, ada data output, ada juga sintaks. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau buka file, jadi pas dibuka SPSS-nya, jika file yang lama ingin dibuka, tinggal diklik filenya di mana. Tapi jika pertama kali membuka, tinggal diklik cancel. Maka nanti akan muncul SPSS yang masih kosong atau belum diisi. Nah, di dalam data editor itu tampil ada data view di sebelah kiri dan variable view. Apa bedanya data view dan variable view? Nih, kalau data view yang ini, data view itu memunculkan jawaban dari responden. Kalau variable view memunculkan pertanyaan untuk responden. Jadi baiknya pada saat kita membuat SPSS itu membuat variable view terlebih dahulu, setelah itu baru membuat data view. Nah, pada variable view kita akan langsung praktek pada SPSS. Di sini saya buka SPSS. Ini adalah data view yang masih kosong. Kemudian yang ini adalah variable view. Nah, di variable view ada aturan dalam membuat name. Aturan yang pertama adalah name atau nama variabel, yaitu yang pertama wajib diawali dengan huruf. Nah, berarti di sini nggak boleh angka dulu. Misalnya 1 nomor responden itu tidak boleh. Kemudian tidak boleh lebih dari 8 karakter. Nah, ini mulai edisi SPSS 20 ke atas itu bisa lebih dari 8 karakter. Nah, kemudian tidak boleh ada spasi. Nah, coba kita langsung praktekkan dalam pembuatan name. Misalnya saya buat 1 nomor responden. Nah, dia nggak mau. Variable name contain an illegal first character karena saya tulis ada angka dulu di awal. Jadi di sini harus huruf dulu. Misalnya nomor responden 1. Nah, ini baru dia mau. Kemudian tidak boleh ada spasi. Misalnya saya tulis nama spasi responden. Saya enter, ternyata tidak mau. Variable name contain an illegal character. Berarti saya boleh pakai underscore, boleh digabung, boleh pakai strip. Nama responden. Kemudian kita pindah setelah kita membuat name. Jadi name itu aturannya yang sekarang terpakai adalah tidak boleh diawali huruf dan tidak boleh pakai spasi. Kemudian ini tipe atau jenis datanya. Bisa angka atau numerik, kalau huruf itu string. Jadi di sini teman-teman silakan diklik. Nah, ini dia. Kalau teman-teman entry-nya angka, berarti di sini biarkan numerik. Tapi kalau misalnya seperti nama responden itu tidak mungkin ada nama ibu 1, ibu 2 gitu, nggak mungkin. 1 pun bukan SATU gitu. Jadi pasti kalau nama responden itu tulisnya huruf gitu. Jadi di sini numeriknya kita ganti menjadi string. Jadi kalau kita mau ketik huruf itu diganti string. Seperti saya mau menuliskan merek sebuah obat, berarti kita harus ganti menjadi string kecuali mereknya sudah dikategorikan. Tapi kalau misalnya masih real tulisan obat, berarti kalian harus rubah menjadi string di sini. Nah, kalau misalnya saya tulis misalnya berat badan BB di sini. Nah, di sini yang saya entry sudah pasti numerik saya, soalnya mau memasukkan 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo. Apa yang terjadi kalau saya tulis jenis kelamin? Jenis kel atau saya tulisnya J_K. Nah, jenis kelamin apakah numerik atau string? Jadi jenis kelamin itu pada saat kita entry itu sesuai dengan definisi operasional dalam skripsi masing-masing teman-teman. Jadi di sini di skripsinya misalnya laki-laki itu 1, perempuan itu 2. Berarti saya entry dalam SPS itu 1 dan 2, bukan laki-laki, bukan perempuan. Jadi di sini nggak boleh string tapi harus numerik gitu. Nah, sekarang kita geser dari name, tipe ke with. Nah, with ini sama halnya seperti kolom. Jadi tidak berfungsi apapun, cuman menambahkan karakter. Jadi di sini silakan abaikan. Nah, kemudian desimal. Desimal ini membedakan antara data discrete dan data continue.
Jadi di sini kalau misalkan datanya diskrit atau bilangan bulat, itu desimalnya diganti 0. Ini maksudnya 2 itu adalah ada 2 angka di belakang koma. Jadi teman-teman misalnya nomor responden, nggak mungkin nomor responden itu ada 1,5, 1,3, pasti 1, 2, 3 gitu. Jadi di sini desimalnya silakan diganti menjadi 0. Nah, yang nama responden ini kita nggak bisa otak-atik karena sudah saya rubah menjadi string. Jadi nggak mungkin ada Nanda, 5, siapa, 3 itu nggak mungkin. Jadi langsung sama SPSS disetting menjadi 0. Nah, sekarang berat badan. Kalau berat badan, kalau misalnya dia sensitif satu angka di belakang koma, misalnya berat badan Anda 50,5 kilo, berarti ada satu angka di belakang koma, desimalnya adalah 1. Misalnya teman-teman menginput data yang sensitif 2 angka di belakang koma, berarti desimalnya harus 2. Misalnya teman-teman input IMT indeks massa tubuh, berarti di sini harus diisi 2. Nah, sekarang jenis kelamin. Jenis kelamin itu yang teman-teman entry nanti 1 dan 2. 1 misalnya laki-laki, 2 perempuan. Nggak ada 1,5 misalnya laki-laki agak perempuan atau perempuan agak laki gitu. Jadi di sini harus bilangan bulat, otomatis desimalnya adalah 0. Nah, kemudian sekarang kita pindah ke label. Label ini seperti kepanjangan dari name. Jadi name di sini singkatan-singkatan, kalau label di sini kepanjangannya. Jadi di sini tidak ada persyaratan angka, nggak boleh angka dulu, nggak boleh pakai spasi. Di sini nggak ada persyaratan. Coba kita buktikan 1 spasi nomor responden. Nah, ini tetap mau ya di enter ya. Kemudian nama spasi responden, berat badan responden. Jadi di sini fungsinya juga memberitahu BB itu apa, JK itu apa, apakah JK itu Yusuf Kalla atau apa gitu. Jadi saya harus berikan label. Label ini juga berfungsi misalnya teman-teman nanti membuat pertanyaan tentang stres. Misalnya di sini stres 1, stres 2 gitu. Di sini tidak perlu teman-teman masukkan pertanyaannya, tapi di sini stres 1, stres 2, stres 3 dan seterusnya. Di desimalnya saya ganti 0 karena tidak ada angka di belakang koma. Nah, di sini label itu diisi apa? Diisi pertanyaannya gitu. Jadi supaya kita tahu stres 1 itu pertanyaannya apa? Misalnya apakah Anda merasa sedih hari ini? Terus misalnya stres 2, apakah Anda merasa terpuruk hari ini? Misalnya gitu. Nah, lanjut setelah itu kita ke value. Value itu adalah mengisi kategori apabila data kita berbentuk non-numerik. Jadi gini, misalnya teman-teman mengisi jenis kelamin. Jenis kelamin itu saya isi 1 dan 2. Nah, kalau orang lain yang melihat 1 itu apa, 2 itu perempuan atau laki-laki, kalau tidak kita kasih tahu di value, maka kita nggak akan tahu gitu. Jadi di sini misalnya nomor responden. Jadi yang terisi di value itu sudah pasti data yang kategorik. Kalau dia data numerik, value-nya pasti known atau tidak ada. Nomor responden ini tidak ada value, nama responden juga tidak ada value, berat badan juga karena numerik, kecuali berat badannya sudah dikategorikan menjadi misalnya gemuk, sedang, kurus. Nah, sekarang berarti jenis kelamin ada kategorinya, misalnya 1 apa, kita lihat di definisi operasional masing-masing. Laki-laki, 2 perempuan. Nah, saya add, kemudian klik OK. Nah, stres 1 misalnya jawabannya 1, misalnya sangat tidak sesuai, kemudian 2 tidak sesuai, 3 sesuai, 4 sangat sesuai. Nah, saya tinggal klik OK. Kalau misalnya stres 2 jawabannya sama, saya tinggal klik kanan, copy, kemudian geser kursornya, kemudian paste gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan missing, column, line, measure, roll, dan ini abaikan saja. Jadi tidak kalian jangan otak-atik, biarkan apa adanya. Nah, sekarang kita membuat data view. Bagaimana setelah kita membuat variabel view atau pertanyaan, bagaimana cara kita mengentry data view? Nah, di sini saya ketik nomor responden, misalnya nomor responden 1. Kita geser ke kanan ya, karena kalau ke bawah itu artinya menambah responden. Kalau ke kanan itu jawaban responden apa dari satu kuesioner tersebut. Kita geser ke kanan. Nah, nama responden itu tadi saya settingnya string, bukan numerik. Berarti di sini saya bisa ketik nama.
bisa ketik huruf, misalnya nama obat atau apa, bisa ketik huruf nanda gitu. Nah, tapi kalau yang saya setting numerik, saya ketik nanda, saya geser ke kanan, itu nggak mau. Jadi sudah terkunci kalau misalnya numerik kita tidak bisa membuat huruf. Nah, di sini berat badan misalnya 60,5 kilo. Nah, ini dia. Hati-hati teman-teman, misalnya teman-teman di sini sedang entry, komanya itu pakai titik atau komanya pakai koma. Jadi tiap komputer berbeda. Nah, setelah saya entry 60,5 pakai koma, ternyata jadi 605 berat badan saya. Nah, itu nggak masuk akal ya, berat badan orang 605. Jadi di sini saya ternyata komanya pakai titik. 60,5. Nah, baru di sini. Kalau teman-teman isinya 60, nanti ada koma nolnya. Kenapa? Karena tadi desimalnya saya ubah menjadi 1. Jadi ada satu angka di belakang koma. Begitu. Nah, di sini saya tulis misalnya 60,5. Nah, terus jenis kelamin perempuan. Tadi satu laki-laki, 2 perempuan. Jadi saya isi 2 di sini. Tinggal enter langsung keluar. Stres misalnya, apakah Anda merasa sedih hari ini? Oh, sangat tidak. Saya isi 1. Terus, apakah Anda merasa terpuruk hari ini? Oh, tidak sesuai. Berarti saya isi 2, tinggal enter. Nggak usah khawatir kalau teman-teman di sini muncul angkanya 2 gitu. Jadi bukan jawaban perempuannya, tinggal klik view kemudian value label. Jadi kalau value labelnya tidak dicentang, teman-teman di sini akan munculnya angka, tapi kalau view value labelnya dicentang, maka akan muncul jawabannya. Jadi sekali lagi perempuan di sini sangat tidak sesuai, bukan diketik ya, tapi di entry angka atau jawabannya selama kita mengisi kategorinya. Nah, kemudian gimana cara nge-save? Tinggal klik tanda disket di sini, klik save. Nah, nanti otomatis filenya extensionnya berbentuk .sav. Silakan teman-teman kita buat save namanya apa, kemudian jangan lupa inget-inget taruhnya di mana, kemudian kita klik save. Nah, itu dia. Nah, ini adalah contoh data yang sudah di-entry, saya mengentry 1 responden. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.